Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja. Hari ini adalah pelajaran SKI. Sebelum kita memulai pelajaran SKI, mari kita berdoa bersama membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka bukunya, yaitu halaman 1, yaitu pelajaran pertama. Pelajaran 1 judulnya yaitu Keperwiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amati gambar di atas. Setelah kamu mengamati gambar di atas, pertanyaan apa yang muncul dalam pikiranmu? Tuliskan sedikitnya 3 pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kamu amati. Ini tugas. Jadi kita disuruh bikin soal. Soal apa yang muncul dalam pikiran kita, pikiran kalian. Soal apa ketika kalian melihat gambar di atas ini? Contoh yang pertama, apa yang dimaksud perwira? Apa yang dimaksud perwira? Terusnya, tinggal 4 tuh, 2, 3, 4, 5. Ini tugas, bikin soal. Mari kita belajar sekarang materinya, yaitu sikap perwira dan kesatria sejati patut dimiliki setiap anak Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara. Para pejuang dan pahlawan kita dengan gagah perwira telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Mereka mencontoh keperwiraan Rasulullah SAW dalam mempertahankan negara dari serangan musuh. Banyak semua perwira-perwira Indonesia itu, perwira-perwira negara, rata-rata mencontoh keperwiraan Rasulullah SAW. Misal kayak Jenderal Sudirman, ya kan? Lihat, bayangkan Jenderal Sudirman, beliau mencontoh keperwiraan Rasulullah SAW dalam mempertahankan negara dari serangan musuh. Sekarang anak-anak akan mempelajari keperwiraan Rasulullah dalam mempertahankan kota Madinah. Perwira berarti gagah dan berani. Berani untuk berbuat kebaikan, membela kebenaran, membela bangsa dan negara. Keperwiraan berarti keberanian atau pahlawanan. Sikap perwira sangat dibutuhkan untuk mempertahankan negara dari serangan musuh. Kalau udah kita perwira, berarti dia berani dari serangan musuh untuk membela negara. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan upaya yang sungguh-sungguh, Rasulullah SAW berhasil membina masyarakat Madinah. Apa tuh nama sahabat yang udah ada di kota Madinah, terus yang di Mekah hijrah. Yang di Mekah hijrah ke Madinah. Berarti kalau yang di Mekah berangkat datang ke kota Madinah, berarti namanya kaum muhajirin. Kalau yang di kota Madinah yang sudah menetap penduduk di kota Madinah, berarti kaum Ansor. Kaum Ansor. Ingat, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan upaya yang sungguh-sungguh, Rasulullah berhasil membina menjadi kota yang maju, Madinah menjadi kota yang maju. Kaum kafir Quraisy berasa khawatir dan tidak ingin Madinah semakin berkembang. Mereka merencanakan akan melakukan penyerangan ke kota Madinah. Jadi kaum kafir nggak rela bahwasanya kota Madinah semakin
berkembang dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Menghadapi rencana itu, Rasulullah segera menyiapkan pasukan yang gagah berani. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dapat menghalau serangan musuh dalam perang Badar, perang Uhud, dan perang Khandaq. Perang Badar yang jumlahnya berapa? 313 sahabat, sedangkan kaum kafir Quraisy itu 3 ribuan lebih, 3 ribuan lebih. Jadi kalau diisyaratkan tuh 1:11 misalnya, 1:11 kalau nggak salah 1:11 atau 1:10. Ini harus kita lawan. Waktu itu, sahabat waktu itu 313 jumlahnya sahabat, sedangkan musuh kaum kafir Quraisy 3 ribuan lebih. Istilahnya kalau dalam pikiran kita mah nggak wajar, nggak wajar lah perlawanannya, jumlahnya gede. Tapi dengan pertolongan Allah datanglah para bantuan tentara Allah, itu malaikat. Malaikat membantu ternyata di situ. Malaikat membantu melawan kaum kafir Quraisy, sehingga menanglah di situ perang Badar. Sehingga menang. Jumlah yang sedikit membantai jumlah yang banyak, di situ menang. Adapun perang Uhud, pertama Rasulullah SAW beliau itu menang, beliau menang, kaum umat Islam pada waktu itu menang, perang Uhud. Akan tetapi pertama sudah menang. Nah, padahal taktik Rasulullah dalam peperangan itu sangatlah cerdik, sehingga yang tukang memanah itu ditaruh oleh Rasulullah di gunung, di jabal, di gunung, di atas. Jangan kalian, kata Rasulullah, beliau mengucapkan, jangan kalian sekali-kali itu turun, apapun itu turun. Nah, sewaktu para sahabat sudah menang, itu banyak sekali harta-harta rampasan perang, itu ghanimah, harta-harta rampasan perang, sehingga namanya manusiawi hawa nafsu ada. Nah, sehingga sahabat yang ada bagian pemanah di atas bukit, mereka turun. Kenapa? Karena namanya manusiawi, melihat harta banyak, sehingga mereka turun untuk mengambilnya. Nah, pada waktu itu kaum kafir yang berkuda dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Pada waktu itu beliau belum masuk di Islam. Khalid bin Walid itu beliau sangat cerdik dalam peperangan, sehingga beliau melihat ada celah, bahwasanya yang di atas gunung bagian pemanah itu turun mengambil harta ghanimah rampasan, sehingga Sayyidina Khalid bin Walid dengan cerdiknya, pada waktu itu beliau belum agama Islam, beliau puteri gunung Uhud itu dengan kudanya dan juga dengan pasukannya kaum kafir Quraisy, sehingga disitulah kaum umat Islam, agama Islam, kaum muslimin itu kalah pada perang Uhud. Pada waktu itu Nabi pertama menang, terus kalah. Karena kenapa? Karena keteledoran para pemanah. Dan perang Khandaq
perang Khandaq apa sih? Khandaq itu artinya parit ya. Adapun Badar, Uhud itu nama bukit, nama gunung ya. Khandaq itu parit ya. Pada waktu itu di waktu perang Sayyidina Salman Al-Farisi ya. Sayyidina Salman Al-Farisi pada waktu itu beliau menyarankan untuk membuat Khandaq. Rasulullah akhirnya dibolehkan oleh Rasulullah bikin Khandaq. Khandaq itu apa? Parit ya. Parit itu kayak sebuah halangan ya, kayak sebuah lubang, kayak got ya, rasanya kayak gitu ya. Dibikinlah panjang, di bawahnya dikasih tajam-tajam gitu ya. Kalau kita nonton peperangan biasa kayak begitu ya, nonton film perang kayak begitu. Nah, mereka itu rata-rata semua negara mengikuti taktik Rasulullah ya. Makanya salah kalau umat Islam tidak mengikuti suri teladan Rasulullah apapun itu ya, dalam segi perang, dalam apapun itu. Nah, itu bikin parit pada waktu itu, bikin parit, Khandaq itu parit, bikin parit. Nah, pada waktu itu yang namanya kaum kafir Quraisy itu nggak bisa melompati, udah ditakar nggak bakal bisa melompati parit tersebut, kudanya